Pernahkah kalian merasakan suasana musala yang tiba-tiba berubah mencekam? Malam itu, kami hanya ingin beribadah. Tapi bau anyir tiba-tiba muncul, dan WC musala menjadi saksi sesuatu yang mengerikan. Ketukan misterius, wajah menyeramkan di jendela, dan suara bayi yang berubah menjadi tawa setan. Apakah ini gangguan dari dunia lain? Simak kisah ini sampai habis, kalau berani. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan komen pendapatmu tentang cerita ini, serta jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru yang lebih mencekam. Malam di kampung Setra Bening terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman musala tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Di sekitar musala ada satu sumur tua yang jarang digunakan, serta sebuah makam kecil yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu jalan. Pepohonan besar menjulang tinggi, seperti menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan. Seorang pemuda bernama Jamal duduk di beranda musala, menunggu teman-temannya yang lain. Ia adalah ketua remaja musala yang sering mengadakan kegiatan seperti pengajian dan ronda malam untuk menjaga keamanan kampung. Namun, belakangan ini, suasana di sekitar musala terasa berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, ia dan teman-temannya sering mencium bau anyir yang muncul entah dari mana. Dan malam ini, bau itu semakin kuat. Jamal mengernyit, menutupi hidungnya dengan lengan. Bau apa ini? Gumamnya. Merasa mual, ia menoleh ke arah Darman, salah satu temannya yang baru datang. "Lu juga nyium, kan?" tanya Jamal. Darman mengangguk. "Iya, dari kemarin udah kecium, tapi makin kesini makin parah, kayak bau bangkai busuk." Mereka saling pandang, lalu menatap sekeliling musala. Hanya ada cahaya lampu redup dari dalam, sementara di luar hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Beberapa pemuda lain datang, termasuk Romi dan Edi, membawa kopi panas dalam termos. Mereka ingin berjaga malam ini karena ada laporan beberapa warga melihat sosok putih melintas di sekitar musala. Namun sebelum mereka sempat membicarakan lebih jauh, teriakan dari arah WC musala membuat mereka tersentak. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke belakang musala. Pintu WC terbuka sedikit, dan di dalamnya terlihat Soleh, salah satu teman mereka, terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. "Soleh, lu kenapa?" tanya Jamal panik, membantu temannya berdiri. Soleh tak bisa berkata apa-apa, hanya tangannya gemetar menunjuk ke dalam WC. Jamal dan Darman menoleh, dan apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk mereka berdiri. Di pojokan WC yang gelap, sesosok pocong berdiri diam, tubuhnya membusuk, kain kafan kotor penuh tanah, dan wajahnya. Tidak ada mata, hanya rongga kosong yang hitam pekat. Romi mundur dengan napas memburu. "Astagfirullah, itu pocong beneran?" Tanpa berpikir panjang, Jamal menarik tangan Soleh dan langsung berlari keluar. Yang lain mengikuti dari belakang. Begitu mereka sampai di halaman musala, Darman menoleh ke belakang. WC itu kosong, pocongnya sudah menghilang. Setelah beberapa saat menenangkan diri, mereka mulai mencoba berpikir logis. "Soleh, tadi lu lihat jelas?" tanya Jamal. Soleh mengangguk, wajahnya masih pucat. "Gue masuk WC, bau anyir makin kuat. Pas gue noleh ke pojokan, dia udah berdiri di sana. Matanya bolong, ngeliatin gue. Gue langsung jatuh saking takutnya." Darman mengusap wajahnya. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama makam di belakang. Seketika, suasana semakin mencekam. Makam di belakang musala memang sering disebut angker. Ada cerita tentang seseorang yang
pernah dikubur di sana dengan cara yang tidak wajar. Namun sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari dalam musala. Mereka saling pandang. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Jamal menelan ludah. Siapa yang di dalam? Tak ada jawaban. Mereka mendekat perlahan. Dan saat Jamal membuka pintu, lampu musala tiba-tiba padam. Musala yang tadinya diterangi cahaya redup kini tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara napas mereka yang terdengar di antara sunyi. Anjir, kenapa mati lampu? Bisik Romi, tangannya meraba-raba bahu Darman. Jamal mencoba menenangkan diri. Santai, mungkin cuma korsleting. Namun sebelum ia sempat mencari senter, terdengar suara lain. Suara erangan berat, seperti seseorang yang berusaha bernapas dengan kesulitan. Jamal membeku. Suaranya ada di dalam musala. Darman menyalakan flash dari HP-nya, menyinari sudut-sudut ruangan. Bayangan mereka terpantul di lantai musala yang dingin. Namun di sudut ruangan, dekat rak kitab, ada sesuatu. Sosok hitam, tinggi, kurus, membungkuk. Kepalanya miring dengan mata melotot tajam. Tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Menatap mereka. Romi gemetar. Siapa itu? Sosok itu masih diam. Lalu perlahan, ia tersenyum. Mulutnya melebar lebih dari ukuran manusia normal, hingga hampir menyentuh kedua telinganya. Jamal merinding seketika. Keluar sekarang. Mereka semua langsung berhamburan keluar. Begitu melewati pintu musala, suara pintu berdebam keras di belakang mereka, seolah ditutup oleh sesuatu. Di luar, mereka saling berpandangan, napas tersengal. Kita nggak bisa di sini lagi, ucap Darman. Udah nggak aman. Jamal mengangguk, wajahnya masih pucat. Kita pulang aja dulu. Kita bakal bahas ini lagi besok pagi. Mereka akhirnya berpencar, kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan was-was. Namun Jamal merasa ada sesuatu yang salah. Saat ia berjalan pulang, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di pinggir jalan berayun pelan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki, pelan, beriringan dengan langkahnya. Jamal berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun begitu ia melanjutkan perjalanan. Jamal. Sebuah bisikan pelan terdengar dari belakang telinganya. Jamal merinding. Langsung berlari secepat mungkin ke rumahnya. Malam itu, Jamal masih merasa gelisah. Ia berusaha mengabaikan semua kejadian di musala, tapi pikirannya terus kembali pada sosok hitam itu. Ia mencoba tidur, namun baru saja ia memejamkan mata. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu rumahnya. Jamal terlonjak. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia melihat jam. Nastus 2:13 dini hari. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Jamal menelan ludah, melangkah pelan menuju pintu. Ia mencoba mengintip dari jendela. Namun begitu ia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara napas. Jamal membalikkan badan. Di sana, di sudut kamar, sosok hitam dari musala itu berdiri, tersenyum lebar. Jamal terpaku. Sosok hitam itu masih berdiri di sudut kamarnya. Tinggi, kurus, dengan senyum yang lebih lebar dari manusia biasa. Napasnya berat dan berisik. Bayangan tubuhnya merayap di dinding, seperti cairan hitam yang merembes. Matanya melotot tanpa berkedip. Jamal ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Perlahan,
Sosok itu melangkah maju. Kakinya tidak menyentuh lantai, tetapi seperti melayang, bergerak mendekati Jamal. Jamal. Suara parau itu memenuhi kepalanya. Dengan sekuat tenaga, Jamal meraih lampu tidur di samping ranjang dan melemparkannya ke arah sosok itu. Brak, lampu pecah di lantai, dan sosok itu menghilang. Jamal tersentak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera meraih ponsel dan menghubungi Darman. "Tolong, gue nggak bisa sendirian di rumah." Tanpa pikir panjang, Jamal langsung keluar dari rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kampung terlihat kosong, sepi tanpa suara. Namun begitu ia melewati gang kecil menuju rumah Darman, ia mencium bau anyir. Bau busuk itu semakin kuat. Jamal berhenti. Di depannya, di bawah lampu jalan yang redup, seseorang berdiri. Bukan sesuatu berdiri. Sosok pocong itu kembali. Kafan yang lusuh dan kotor, tubuhnya membusuk dengan tanah yang masih melekat. Tetapi kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Matanya bolong, tapi mulutnya terbuka lebar, seperti mencoba menjerit tanpa suara. Jamal tak bisa berpikir lagi. Ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju rumah Darman. Namun, suara pocong itu mengejarnya. Dug, dug, dug. Suara tubuh terikat kain kafan yang melompat mendekat. Jamal hampir tersandung, tetapi ia terus berlari, tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di rumah Darman, ia langsung menghantam pintu berkali-kali. "Darman, bukain pintu, cepat!" Tak butuh waktu lama, Darman membukakan pintu dan menariknya masuk. Begitu pintu tertutup, Jamal langsung terduduk di lantai, napas tersengal. Darman mengerutkan kening. "Lu kenapa? Lu kelihatan kayak orang habis lihat setan." Jamal menatapnya dengan mata ketakutan. "Karena gue emang habis lihat setan, Dar." Darman akhirnya menenangkan Jamal dengan segelas air. Mereka duduk di ruang tamu, lampu tetap dinyalakan. "Jadi lu yakin yang lu lihat tadi itu pocong yang di WC musala?" tanya. Darman. Jamal mengangguk. "Bukan cuma dia. Sosok hitam yang kita lihat di musala juga ada di kamar gue tadi." Darman menghela napas panjang. "Gue udah dengar beberapa cerita dari orang tua kampung ini. Sumur tua di musala itu katanya bekas tempat orang bunuh diri puluhan tahun lalu. Dan makam di belakangnya, itu kuburan tanpa nama. Mungkin ada hubungannya." Jamal menelan ludah. "Terus kita harus gimana?" Darman terdiam. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar dari jendela rumah. Mereka langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa di luar. Darman bangkit perlahan, mendekati jendela, mencoba mengintip. Tapi yang ia lihat bukan sesuatu yang ingin ia lihat. Di kaca jendela terpampang wajah pucat dengan mata kosong, menempel di kaca, tersenyum lebar. Darman membeku. Wajah itu masih menempel di kaca jendelanya. Pucat, matanya kosong, dan senyumnya terlalu lebar, seakan kulit di kedua sisi mulutnya terkoyak. Jamal, yang masih duduk di lantai, melihat ekspresi ketakutan di wajah Darman. "Dar, apa yang lo lihat?" Darman tak bisa menjawab. Tangannya gemetar saat ia perlahan mundur. Lalu, tuk, tuk, tuk. Jari-jari pucat itu mengetuk kaca, pelan, teratur. Jamal akhirnya memberanikan diri melihat ke arah jendela. Begitu matanya bertemu dengan makhluk itu mengedipkan mata. "Arah!" Darman dan Jamal serempak mundur ke belakang. Napas mereka memburu, ketukan di kaca semakin keras. Tok, 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 tok. Lalu, gubrak, jendela pecah. Angin malam menerobos masuk
mengguncang tirai jendela. Namun sosok mengerikan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah udara dingin dan ketegangan yang menyesakkan dada mereka. Setelah beberapa menit berlalu dan tidak ada kejadian lebih lanjut, Darman mengunci kembali pintu dan menutup jendela dengan papan kayu seadanya. "Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini," kata Jamal. Suaranya masih gemetar. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Darman mengangguk, lalu mengambil ponselnya. Ia menghubungi seorang pria tua bernama Pak Kusno, yang dikenal sebagai sesepuh kampung. Tak lama, Pak Kusno tiba di rumah Darman. Wajahnya serius, seperti sudah tahu alasan kenapa mereka memanggilnya. "Kalian sudah melihat mereka, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Jamal menelan ludah. "Siapa mereka, Pak?" Pak Kusno menghela napas panjang. "Apa kalian tahu cerita tentang Ibu Rahayu?" Darman dan Jamal saling pandang, menggeleng. Pak Kusno mulai bercerita. "Dulu, ada seorang wanita bernama Rahayu yang tinggal di kampung mereka. Ia dikenal sebagai perempuan baik hati, tapi kehidupannya penuh penderitaan. Suaminya meninggal dalam kecelakaan, dan ia dituduh sebagai penyebabnya. Warga kampung menolak keberadaannya, menganggapnya pembawa sial. Dalam kesedihannya, Rahayu bunuh diri dengan cara melompat ke sumur tua di Musala. Yang lebih mengerikan, saat tubuhnya diangkat dari sumur, ia sedang mengandung. Karena warga takut akan kutukan, jasadnya dikuburkan secara sembarangan tanpa nisan dekat Musala. Tak lama setelah itu, gangguan mulai terjadi. Orang-orang sering melihat sosok hitam melayang di dekat Musala, dan ada yang melihat wanita hamil berjalan di sekitar sumur, meski kampung sudah sepi. "Aku yakin," Pak Kusno melanjutkan, "yang kalian lihat tadi adalah Rahayu dan anaknya." Jamal merinding. "Jadi, yang di Musala itu anaknya? Dan yang di jendela tadi, Rahayu?" Hening. Setelah mendengar cerita itu, suasana semakin mencekam. Jamal dan Darman sadar bahwa mereka sudah terlibat dalam sesuatu yang seharusnya tidak mereka usik. Pak Kusno menyarankan mereka untuk tidak keluar rumah hingga subuh. Namun ketakutan mereka belum berakhir. Pukul 03 tronomu dini hari. Tok, tok, tok. Ketukan lagi. Tapi kali ini, dari pintu belakang, Jamal dan Darman menahan napas. Mata mereka menatap Pak Kusno, berharap pria tua itu punya jawaban. Pak Kusno tampak lebih tegang dari sebelumnya. "Jangan buka pintunya." Tok, tok, tok. Ketukan semakin keras. Lalu mereka mendengar suara bayi menangis. Suara itu terdengar tepat dari balik pintu belakang. Jamal menutup telinganya. "Ini bukan bayi beneran, kan?" Pak Kusno menatap pintu dengan mata serius. "Bukan." Hua, hua. Tangisan bayi itu berubah. Semakin lama, semakin melengking, semakin dalam. Lalu tiba-tiba, suara bayi itu berubah menjadi suara tawa perempuan. Perlahan, gagang pintu mulai berputar sendiri. Jamal, Darman, dan Pak Kusno menatap pintu belakang dengan napas tertahan. Gagang pintu berputar perlahan. Ceklek. Pintu sedikit terbuka. Udara dingin masuk, disertai bau anyir yang lebih menusuk daripada sebelumnya. Pak Kusno segera meraih segenggam garam dari kantongnya dan melemparkannya ke arah pintu. Brak! Pintu tertutup sendiri dengan keras. Suara tawa perempuan yang tadi menggema mendadak lenyap. Jamal dan Darman masih gemetar. Pak Kusno menghela napas. "Kalian harus tahu, makhluk-makhluk ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka cari." "Terus, apa yang mereka cari, Pak?" tanya Darman.
Pak Kusno menatap mereka dengan mata serius. Pembebasan. Menurut Pak Kusno, roh Rahayu dan anaknya tetap bergentayangan karena mereka tidak pernah dikuburkan dengan layak. Jasadnya hanya dilempar ke dalam tanah, tanpa doa, tanpa penghormatan. Itulah sebabnya setiap kali ada anak muda yang aktif di musala, mereka akan diganggu. Seolah arwah itu mencoba memberitahu sesuatu. Pak Kusno menatap Jamal dan Darman. Satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan menggali makam itu dan menguburkan mereka kembali dengan doa yang benar. Darman menelan ludah. Itu berarti kita harus ke musala. Malam ini? Pak Kusno mengangguk. Jamal ingin menolak. Pak, kita nggak tahu apa yang bakal kita hadapi di sana. Pak Kusno menatap mereka dengan tenang. Kalau kalian tidak lakukan ini, mereka akan terus datang. Malam ini, besok malam, sampai kalian tidak bisa tidur selamanya. Hening. Akhirnya dengan penuh ketakutan, mereka setuju. Misi mereka malam ini adalah menggali kembali makam tanpa nama di belakang musala. Pukul 03.00 dini hari, mereka bertiga sampai di halaman musala. Udara lebih dingin dari biasanya. Sumur tua berdiri di pojok, gelap dan menganga, seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa pun yang mendekat. Jamal dan Darman membawa sekop, sementara Pak Kusno memegang lentera dan garam untuk perlindungan. Mereka menuju makam tanpa nama dan mulai menggali. Sekali, dua kali, tanah mulai terbuka. Namun begitu sekop mengenai sesuatu yang keras, musala tiba-tiba bergetar. Angin bertiup kencang, seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Hentikan! Suara perempuan melengking memenuhi udara. Jamal dan Darman tersentak. Mereka melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di sumur tua. Wajahnya penuh luka, matanya kosong. Ia membuka mulutnya, dan dari mulutnya keluar suara bayi menangis. Pak Kusno segera membaca doa-doa. Terus gali, jangan berhenti. Jamal dan Darman menggali lebih cepat. Krak. Sekop mereka menghantam sebuah tulang belulang manusia yang terikat kain kafan. Mereka langsung merinding. Itulah jasad Rahayu dan anaknya. Pak Kusno menaburkan garam di atas jasad itu, lalu menyalakan dupa. Sosok wanita di sumur menjerit kesakitan. Jamal dan Darman segera mengangkat jasad itu dan membawanya ke liang lahat yang baru, tidak jauh dari musala. Kali ini, mereka menguburkannya dengan doa yang layak. Saat doa terakhir dibacakan, angin berhenti. Suara bayi lenyap dan sosok wanita itu menghilang. Pagi mulai menjelang, musala terasa lebih tenang. Jamal dan Darman saling pandang, merasa seolah beban berat telah terangkat. Pak Kusno tersenyum tipis. Sekarang mereka bisa beristirahat dengan tenang. Mereka pun meninggalkan musala berharap tidak akan pernah mengalami kejadian mengerikan itu lagi. Namun, saat Jamal tiba di rumahnya dan membuka pintu kamar, di atas ranjangnya ada setangkai bunga melati yang masih segar, dan di udara samar-samar terdengar suara berbisik. Terima kasih. Cerita tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan komen pendapatmu tentang cerita ini, serta jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru yang lebih mencekam. Hahaha.